Pembahasan kali ini kita akan membahas tentang enzim. Enzim disebut juga biokatalisator, yang merupakan suatu senyawa protein yang memiliki kemampuan mengkatalisis. Suatu katalisator seperti enzim berfungsi meningkatkan kecepatan laju reaksi kimia, tetapi ia tidak ikut bereaksi. Setiap sel di dalam tubuh makhluk hidup telah dilengkapi dengan berbagai jenis enzim. Enzim ada yang hanya terdiri atas protein saja. Ada pula enzim yang terdiri atas bagian protein dan struktur tambahan yang tersusun dari bahan non-protein. Bagian yang berupa protein disebut apoenzim, yang umumnya bersifat termolabil atau tidak tahan panas. Struktur tambahan berbahan non-protein berfungsi untuk meningkatkan kemampuan enzim berikatan dengan substrat. Struktur tersebut dikenal dengan sebutan kofaktor. Terdapat dua tipe kofaktor, yaitu koenzim jika kofaktor tersebut merupakan senyawa organik non-protein yang terikat secara non-kovalen dengan sisi aktif enzim, contohnya vitamin. Kedua, yaitu gugus prostetik jika penyusun kofaktornya merupakan senyawa anorganik seperti logam dan terikat secara kovalen dengan sisi aktif enzim. Contoh gugus prostetik adalah gugus Fe pada hemoglobin dan Mg pada klorofil. Gabungan antara apoenzim atau protein enzim dan kofaktor atau non-protein dinamakan holoenzim. Enzim bekerja spesifik, artinya enzim mempunyai fungsi yang khusus. Untuk perubahan zat tertentu, diperlukan enzim tertentu. Jika enzimnya berbeda, hasil akhirnya pun berbeda pula. Enzim merupakan molekul besar yang bekerja dengan cara bereaksi dengan senyawa lain yang disebut substrat untuk membentuk satu kompleks enzim substrat. Kompleks itu bersifat sementara dan terbentuk pada bagian penting molekul enzim yang disebut sisi aktif. Kompleks enzim substrat itu kemudian akan pecah untuk membentuk produk, meninggalkan suatu molekul enzim yang akan mengkatalisis reaksi kimia lain. Banyak enzim yang dapat bekerja bolak-balik. Enzim dapat mengubah substrat menjadi hasil akhir atau produk. Sebaliknya, enzim juga dapat mengembalikan hasil akhir atau produk menjadi substrat jika lingkungannya berubah. Cara kerja enzim ada dua macam, yaitu model kunci gembok atau lock and key. Enzim dimisalkan sebagai gembok karena memiliki sebuah bagian kecil yang dapat berikatan dengan substrat. Bagian tersebut disebut sisi aktif. Substrat dimisalkan sebagai kunci karena dapat berikatan secara pas dengan sisi aktif enzim atau gembok. Kecocokan terinduksi atau induced fit. Pada model ini, penempelan substrat pada sisi aktif enzim akan menginduksi perubahan bentuk sisi aktif enzim menjadi sesuai dengan bentuk substrat. Dengan kata lain, sisi aktif enzim menyesuaikan bentuk substrat. Demikianlah pembahasan kita kali ini tentang enzim, yaitu tentang struktur dan cara kerja enzim. Tetap semangat belajar biologi dan ikuti terus pembahasan channel Otak Berian. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.